Halo sahabat Femina, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Isyana Atiningmas, editor Femina. Hari ini yang akan memandu acara Femina IG Live pada malam ini. Nah, kita mau ngomongin apa malam ini? Malam ini kita akan ngobrolin soal seru ini, soal perselingkuhan. Nah, siapa yang udah nonton film Layangan Putus? Pasti gemes banget ya ngeliat Mas Aris sama Lydia, apalagi kalau ngeliat Kinan yang aduh dihianati segitunya ya. Oke teman-teman yang sudah join, terima kasih sudah join. Saya mau pin dulu ya. Kita hari ini mau ngomongin apa? Oke, yes. Sebentar. Oke, pin komen. Oke, ternyata perselingkuhan bisa dihukum. Nah itu tadi yang saya sudah ceritakan mengenai si Mas Aris dan Lydia yang berselingkuh di balik si Kinan. Oke, ini menarik ya, dari series ini adalah gimana Kinan digambarkan sebagai sosok wanita yang cerdas dan berdiri untuk kebahagiaannya sendiri. Walaupun untuk itu dia melakukannya benar-benar mengalami kesedihan dan kesakitan yang luar biasa akibat dihianati oleh orang yang sangat disayanginya dan dicintainya. Mungkin waktu nonton ini sedikit terbesit dalam hati, perselingkuhan itu bisa dijerat hukum nggak ya? Bisa nggak sih ya? Dan ternyata dalam perundangan yang berlaku di negeri kita, pelaku perselingkuhan bisa dijerat hukum dan masuk bui, seperti yang ada di serial Layangan Putus, di mana Kinan mengancam suaminya dan selingkuhan suaminya masuk ke dalam bui. Nah, sore ini saya akan ngajak ngobrol Mbak Ana Sofayuking, SH, MH. Beliau adalah managing partner dari firma Yuking & Co. Bersama Mbak Ana kita akan kulik tentang perselingkuhan dari sisi hukumnya seperti apa sih. Nah, saya undang dulu ya Mbak Ana. Kalau nanti dari sahabat Femina ada yang ingin bertanya-tanya mengenai perselingkuhan dan bagaimana dari pandangannya dari sisi hukum, silahkan untuk tulis di kolom komentar. Nanti saya akan tanyakan ke Mbak Ana. Oke, saya akan invite Mbak Ana. Oke, yes. Nah, kita tunggu Mbak Ana. Oke, ada Dimas. Halo, ada aku si Sweet. Ya. Halo Mbak Ana. Halo Mbak Nana, selamat malam. Selamat malam. Ini Suara saya sudah jelas ya? dengar jelas. Ini tadi kita sudah ngetes sinyal dan bagus. Sekarang suara mukanya Mbak Ana tidak terlihat lagi di aku, tapi suaranya sangat jelas. Nggak apa-apa Mbak Ana, kita langsung dulu atau gimana ini Mbak Fonda boleh kasih masukan ke aku? Gimana Mbak Fonda? Langsung saja ya, Bismillah ya. Tapi aku tidak melihat Mbak Ana di sini nih, tapi suaranya sangat terdengar jelas. Saya pun sekarang juga nggak melihat Mbak Nana nih, gelap. Oh gitu. Tapi gitu. Saya sudah tahu Mbak Nana pakai baju merah. Mbak Ana, kalau Mbak Ana keluar lagi terus saya invite gimana? Boleh? Boleh. Oke, sekali lagi ya kita coba ya. Oke. Mbak Ana mohon keluar dulu sebentar. Oke. Saya akan join lagi karena di saya Mbak Ana tidak terlihat. Di Mbak Ana saya tidak terlihat. Kalau di teman-teman gimana? Kelihatan semua nggak? Boleh kasih tahu dong ke saya. Tunggu ya, saya akan invite lagi Mbak Ana. Oke. Bismillah, semoga terlihat. Halo Mbak. Terlihat nggak? Lihat. Mbak Nana lihat ya? Aku tetap nggak ada, tapi nggak apa-apa. Ini dia terlihat akhirnya Mbak Ana dengan baju pink dan jilbab putih. Ini kita bukan disabotase sama Kinan kan? Mungkin disabotase Kinan atau disabotase Lydia dan Mas Aris ini. Aku nggak tahu yang mana yang disabotase kita. Oke. Mbak, aku manggilnya Mbak Ana aja ya, Mbak Ana ya. Boleh kan ya? Boleh. Oke, Mbak Ana, ini masih di kantor kayaknya ya, mungkin lagi sedang habis bekerja. Terima kasih sudah mau ngobrol bareng Femina dan
memberikan nanti informasi-informasi penting nih seputar perselingkuhan, karena selama ini kita kan nggak mengerti ya mengenai perselingkuhan dan bagaimana pandangan hukum mengenai ini gitu ya. Mbak, Hmm. pertanyaan pembuka untuk Mbak Ana. Kalau dari sisi hukum, apa yang dimaksud dengan perselingkuhan, Mbak Ana? Oke, ini seru ya. Saya menyapa dulu ini sahabat Femina. Ya, Selamat malam semuanya. Semoga semuanya sehat ya. Di alhamdulillah, amin, amin. tengah-tengah Omikron yang lagi merajalela katanya ini. Semoga kita semua sehat ya. Ya, sehat, semoga amin, semua sehat. Oke. Oke. Ya, Ini kita kalau ngomongin perselingkuhan nggak kelar-kelar nih. Apalagi dengan web series Layangan Putus. Ini luar biasa ya. Saya banyak sekali sampai akhirnya saya bikin episode khusus pembahasan tentang hukum perselingkuhan dan turunannya, gitu ya. Termasuk ada perzinahan, kemudian ada membelanjakan harta benda yang milik bersama segala macamnya. Tapi kalau kita bicara perselingkuhan nih, perselingkuhan secara umum kan kita semua tahu ya, bahwa perselingkuhan itu adalah perbuatan yang mengkhianati kepercayaan dalam suatu perkawinan ya. Um, Macam-macam selingkuh, ada mulai dia sekedar naksir dalam hatinya saja ya kan, sekedar makan siang, kemudian ada juga yang memang gemar jajan ya, gemar jajan dalam satu malam. Nah, ada yang seperti Aris dan Lydia nih. Jadi terlibat hubungan asmara, ada perasaan di dalamnya, dan itu berlangsung lama sampai kemudian berujung pada perzinahan, bahkan kemudian ingin menikah. Nah, ya. dalam hukum ya tidak mengenal istilah perselingkuhan. Jadi yang kita Oh, kenal itu adalah perzinahan. Jadi yang kita maksud di sini adalah perselingkuhan yang disertai dengan zina. Nah, itu yang ada aturan hukumnya gitu. oh, gitu ya. Berarti kalau misalkan Hmm. dia hanya makan siang atau pegangan tangan, itu belum termasuk, belum bisa ya, Mbak ya, dijerat hukum itu ya, Mbak ya. Iya, Kak. Jadi itu apa ya, sekedar biasanya kan em, tapi kan semua dimulai pasti dari situ ya. Dari Betul. naksir ya kan, kencan, kemudian hubungannya berlanjut ya sampai akhirnya berakhir pada perzinahan gitu ya. Jadi dalam undang-undang perkawinan pun yang kita atur itu terkait dengan perzinahan, karena itulah kenapa dalam apa namanya peraturan hukum yang berlaku itu, bahwa perkawinan itu bisa berakhir karena misalnya ada dugaan perzinahan salah satunya gitu. Jadi Oke. jadi tidak semua perselingkuhan itu ada jerat hukumnya gitu. Jadi kalau misalnya Oke. laki perempuan suami istri gitu ya, pasangan Ah, suami atau istrinya kemudian kencan dengan laki-laki lain gitu, eh, belum sampai pada perzinahan itu tidak bisa dijerat dengan hukum gitu. oke. Oke, menarik nih ya. Berarti kalau misalkan perselingkuhan yang tidak berujung pada persinahan, berarti dia belum bisa untuk dijerat hukum ya, Mbak ya. Nah, Ya kalau betul. kalau misalkan sang suami atau sang istri sudah berlanjut selingkuhnya ke dalam tahap perzinahan. Nah, ini hukumannya apa, Mbak Ana? Ya, kalau perzinahan sudah jelas ya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 284 itu kan jelas diatur bahwa apa namanya, seorang suami maupun seorang pria ya, seorang pria ataupun Hmm, seorang wanita apabila melakukan mukah. Jadi mukah itu kayak kalau sekarang kita bilangnya kan overspell ya. Dulu bilangnya aha. overspell, sekarang kita biasanya bilangnya zina, gitu ya. Jadi perbuatan zina yang dilakukan baik suami maupun istri itu Hmm, bisa dikenakan pidana. Itu di pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, gitu ya. Nah, tapi ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu di pasal apa namanya 284 itu bukan hanya suami yang berselingkuh atau istri yang berselingkuh yang bisa dikenai, tapi juga di dalamnya orang yang melakukan perselingkuhan bersama suami atau istri kita pun hmm. dikenai gitu, bisa dijerat juga dengan hukum pidana gitu.
Nah, Jadi banyak. apa namanya? Kalau tadi saya bilang bahwa perselingkuhan tidak semuanya bisa dijerat ya, tapi perselingkuhan Ya. dengan berzina. Nah, tetapi ingat ya, sekarang ini kan banyak, apalagi nonton layangan putus. Orang kan selalu menstereotip bahwa laki-laki itu hidung belang gitu ya, tukang Ya. selingkuh. Padahal faktanya ya, per hari Mhm, ini perempuan pun mhm. banyak melakukan perselingkuhan gitu. Apalagi Oh, di apalagi di kota besar seperti ini kan sudah begitu nyata ya, begitu nyata dan beraninya perempuan mhm. pun istri ya melakukan perzinahan gitu, melakukan perselingkuhan yang kemudian berakhir dengan perzinahan gitu. Oh, Jadi tidak oke. didominasi oleh para laki-laki loh. Oke, berarti sekarang itu perselingkuhan bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja ya. Ibu-ibu di Ya. sana tolong ya jaga sikap ya, jaga sikap. Oke. Ah, Mbak Ana, tadi pertanyaan yang belum terjawab, Mbak. Hukumannya apa sih? Apakah masuk Oke, penjara? penjara. Jadi kalau di 284 kita bilang hukum pidana itu Hmm, perselingkuhan itu ancamannya 9 bulan. 9 bulan 9. penjara gitu Oke. Oke. ya. 9 Tapi penjara. nanti ada Itu, peraturan yang lebih lebih tinggi lagi nih. Jadi kalau oh, misalnya iya, jadi kalau perzinahan itu kan memang apa namanya dihukum dengan 9 bulan penjara. Tapi nanti kalau misalnya perzinahan itu kalau misalnya seperti siapa namanya tuh layangan putus Aris dan Lydia yang kemudian ah, mereka berakhir dengan misalnya mau menikah nih, gitu ya. ya betul. Kadang-kadang gini, sebenarnya bukan hanya di layangan putus ya, di hari-hari kita kan sering mendengar ya, melihat bahkan bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Bagaimana ketika kita melihat seorang istri ya menangis-nangis gitu ya, mendapati kenyataan suaminya ternyata sudah menikah lagi. Ya Jadi betul. jadi dia bukan hanya kena perselingkuhannya gitu ya. Perselingkuhan tentu kalau dia bisa buktikan, tapi kalau kemudian dia sudah menikah ya kan, diam-diam dia menikah, nah itu nanti beda lagi tuh hukumannya gitu. Jadi Oke. apabila dia diam-diam menikah, kemudian sementara dia tahu nih bahwa syarat-syarat untuk menikah lagi itu kan sebenarnya ketat ya. Karena sebenarnya kita Ya, itu kan menganut apa namanya prinsip monogami, ya kan? ya. Hanya boleh punya istri satu, hanya boleh punya suami satu, ya kan? Tapi Hmm. undang-undang perkawinan membolehkan lebih dari satu, tapi bukan lebih dari satu suami ya. Jadi kita poliandri enggak? Poligami itu ada, ya kan? Lebih dari satu istri, tapi dengan syarat yang sangat ketat, gitu. Nah, Hmm. apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, kemudian dia tetap melakukan perkawinan, maka itu nanti ada hukuman pidananya, gitu. Oh, Nah, itu lebih berat lagi tuh. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait apa sih yang menyebabkan dia kemudian tiba-tiba harus menikah segala macam. Tapi yang di awal ini paling penting kita pahami bahwa baik laki maupun perempuan ya, baik istri maupun suami, kalau melakukan perselingkuhan lalu itu kemudian berakhir dengan perzinahan maka ada ancaman pidananya 9 bulan penjara gitu. oke. Oke, 9 bulan penjara kalau misalkan dia tidak menikah, si suami atau istri dengan selingkuhannya. Kalau misalkan dia menikah sampai menikah, itu bisa dijerat ya. Oke. Halo, apakah masih mendengar saya? Oke. Halo Mbak Ana. Mbak Ana terdengarkah suara saya? Terdengar, cuman agak sedikit-sedikit macet. Oh iya, agak-agak sedikit macet nih. Ini kayaknya ada yang nggak ridho kita ngomongin tentang perselingkuhan. Kayaknya banyak deh yang melakukan melakukan sabotase. Sabotase. Oke, sahabat Femina yang mau bertanya mengenai perselingkuhan kepada Mbak Ana silahkan untuk tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Oke, nah ini tadi Mbak boleh dijelaskan nggak lebih dalam tentang KUHP pasal 284 dan pasal 27 KUH Perdata? Apa yang membedakan keduanya, Mbak? Oke, jadi kalau pasal ini ya, pasal 284 itu kan membahas tentang
tindak pidana zina atau overspell atau mukah ya, ancamannya apa, ya kan? Jadi kalau 284 itu jelas jelas ancamannya itu tadi saya katakan 9 bulan penjara kalau nih seorang pria atau suami ya yang telah kawin. Jadi kalau pria telah kawin berarti kan suami ya. Suami Ya. melakukan overspell atau zina padahal diketahuinya pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya. Nah, pasal 27 KUH Perdata itu artinya ada yang mengatur bahwa suami hanya boleh punya satu istri, istri hanya boleh punya satu suami. Artinya nggak boleh punya dua suami atau dua istri atau lebih. Nah, tapi itu tadi. Jadi misalnya kan dia sudah tahu nih dia itu diatur oleh pasal 27 KUH Perdata, ya kan nggak boleh punya dua apa namanya dua istri, dua suami segala macam. Nah, tapi kemudian dia jatuh cinta lagi nih, misalnya dengan perempuan lain. Ini laki ya, dengan perempuan lain, maka kemudian dia berselingkuh. Nah, harusnya ya dalam undang-undang perkawinan kan sebenarnya membolehkan. Jadi ada jalan keluar nih sebenarnya dari pasal 27 ini. Boleh menikah lebih dari satu istri, menikahi lebih dari satu istri, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Karena sesungguhnya kita ini kan prinsipnya menganut monogami ya. Jadi kesetiaan dalam perkawinan itu ya satu. Jadi, tapi untuk hal-hal darurat, misalnya, ya kan, kalau dalam undang-undang perkawinan itu, apabila istrinya mengalami cacat, ya, yang sama sekali tidak bisa menjalankan kewajibannya terhadap suami, kemudian istrinya mandul, misalnya, tidak bisa memberikan keturunan kepada suami, maka diperbolehkan nih seorang suami memiliki alasan untuk mengajukan izin kepada pengadilan. Tapi lagi-lagi salah satu syarat mutlaknya adalah harus seizin istri. Jadi nggak bisa nih semena-mena laki-laki. Biasanya mikir-mikir mau gila ya gue nggak punya keturunan nih gitu kan. Mikir-mikir gila gue nggak punya keturunan, aku mau kawin lagi ya. Aku minta izin sama pengadilan gitu. Nggak bisa juga. Itu harus dibicarakan dengan istri. Ya kan, istri harus redo mengizinkan, ya kan, syarat terpenuhi, istri mengizinkan, baru minta ke pengadilan, gitu. Nanti pengadilan memberikan izin untuk menikah lagi. Artinya di sini ya, bahwa even undang-undang perkawinan mengizinkan pun melakukan menikahi perempuan lebih dari satu pun, tentu syaratnya sangat ketat. Kemudian lagi-lagi perempuan ditempatkan begitu terhormat di sini, ya kan, harus ada izin istrinya. Artinya apa namanya komitmen untuk menghargai sebuah perkawinan itu, ya, lembaga perkawinan itu sangat ketat diatur oleh undang-undang perkawinan gitu. Jadi sebenarnya menikah lagi itu sebenarnya hanya jalan keluar apabila ada kebuntuan, misalnya, ya kan. Jalan keluar dia tidak punya keturunan, sementara laki-laki ini ingin sekali punya keturunan, boleh gitu loh. Tapi ya istrinya harus redo, ya kan, harus memberikan izin. Tentu kalau istri yang baik, ya kan, kalau alasannya memang karena itu mestinya mengizinkan gitu. Berarti memang izin dari istri itu harus yang pertama kali ya, mutlak, nggak boleh ada nggak istri yang pertama tidak tahulah atau apalah. Nah, oke, ini Mbak berarti kan perselingkuhan atau perzinahan ini kan ada dalam delik aduan ya Mbak, yang ada butuh melakukan pengaduan. Nah, pengaduan ini hanya bisa dilakukan oleh pasangannya atau bisa dilakukan oleh pihak lain, Mbak? Keluarga gitu misalnya yang udah gerem gitu ngelihat tindakan mungkin ada iparnya, kakak iparnya, sepupunya gitu yang di apa namanya yang berselingkuh di balik saudara. Iya, nah kalau kitab undang-undang pidana yang sekarang ya, tapi kita kan punya rancangan yang baru. Yang sekarang itu hanya mengatur bahwa yang boleh, jadi benar ya, kalau perzinahan itu delik aduan. Jadi kalau nggak diaduin ya nggak bakal diproses oleh kepolisian gitu ya. Nah, siapa yang boleh mengadu? Yang boleh mengadu itu adalah suami atau istri yang bersangkutan. Jadi nggak boleh nih tetangga mengadukan atau saudara yang lain mengadukan, itu nggak boleh. Meskipun ya
dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu Hmm? ada kemungkinan nih kalau disetujui, kalau diduga ada perbuatan zina, jadi orang tuanya boleh mengadukan, anaknya Oh, boleh mengadukan, keluarga bahkan masyarakat juga boleh mengadukan oh gitu. sepanjang ya ada bukti kuat. Nah, Oh, ini yang penting nih, ya kan? Jangan sampai asal mengadu, tapi kemudian malah dianggap melakukan pencemaran nama baik. Gitu. Jadi bukti ya, yang paling penting nih, gitu. ya, ya, karena ada peraturan pencemaran nama baik itu juga ya hukumnya ya Bu ya. Jadi memang Iya, harus hati-hati dengan hukum ya. Oke, nah iya. gimana tahapan yang perlu dilakukan nih Mbak Ana jika seorang menemukan bukti perselingkuhan pasangannya sebelum ia benar-benar mengajukan gugatan? Gimana? Tahapan yang harus dilakukan gitu yang perlu dilakukan seseorang jika menemukan bukti perselingkuhan pasangannya, apakah langsung mengajukan gugatan atau gimana nih Mbak? Oke. Nah, ini nih kadang-kadang kan masyarakat umum kan suka keliru ya. Mhm. Ya udah gugat aja. Jadi gugatan dengan laporan pidana itu beda, ya. Jadi Oh, kalau gugatan itu di perdata itu terkait dengan apa namanya perkawinannya. Jadi dia dia menggugat perkawinannya supaya bercerai, misalnya dia mengajukan permohonan cerai, ya kan itu aha, perdata. Tapi kalau ya. kita bicara aduan itu kita bicara pidana. Kita Oh bicara gitu. pidana Jadi, berarti kan dia harus melapor ke polisi. Jadi itu dua ah, hal yang berbeda ya. Jadi oke. kalau misalnya nih seorang istri nah ya, misalnya menduga suaminya melakukan perselingkuhan yang berakhir pada zina. Nah, Mhm. istri tentu harus sedemikian rupa mengumpulkan bukti-bukti, ya kan? Ya. Karena begini, ini pelaporan ya. Jadi istri boleh melaporkan kepada mengadukan kepada kepolisian ya, melaporkan bahwa terjadi dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh suaminya, ya. Tapi tentu sebelum dia melapor, dia harus melakukan investigasi terlebih dahulu nih. Seperti Kinan nih, ini Kinan cerdas banget di layangan putus ya. Jadi dia melakukan proses investigasi yang baik, mengumpulkan Mhm. semua bukti-bukti. Kalau memang sudah lengkap, maka dia lalu pergi ke kepolisian untuk melapor. Nah, tapi Ya. ingat bahwa laporan kepolisian itu kalau soal perzinahan harus selalu disertai dengan permohonan perceraian. Jadi dalam waktu Mhm. 3 bulan, ya, Kitab Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dalam waktu 3 bulan harus disertai dengan pisah ranjang atau permohonan perceraian. Gitu. Jadi Oke. gugatan perceraian atau pisah ranjang. Ya. Oh, Nah, jadi konsekuensi terberatnya memang harus dipikirkan oleh perempuan, ya para istri, apabila ingin mengadukan suaminya atas dugaan tidak pidana perzinahan, tentu dia ada konsekuensi nih dalam 3 bulan harus mengajukan gugatan perceraian atau setidak-tidaknya pisah ranjang. Nah, dalam oke. prosesnya kemudian yang kadang-kadang ya perempuan mikirnya 1000 kali, ya kan, nggak Aha. apa-apa deh gue disakitin daripada gue cerai gitu kan, gitu. Ya, Jadi ya. banyak nih apa namanya yang dipikirkan oleh para perempuan ini khususnya. Kalau yang selingkuh perempuan sih biasanya laki-laki bodo amat gitu kan, yang paling mereka memikirkan anak gitu. Tapi kalau yang selingkuh laki-laki, perempuan biasanya lebih berat ya. Satu, dia Aha. paling lebih sulit mengumpulkan bukti-bukti. Nah, karena bukti-bukti ini tentu berat. Kenapa saya katakan berat? Karena kita kan menganut apa namanya bukti yang minimal itu barang bukti itu kan dua. Artinya ada kesaksian orang yang jelas-jelas melihat adanya suatu perselingkuhan gitu ya. Nah itu tuh kan yang begitu tuh yang kadang-kadang susah ya. Nah em, selain kemudian kadang-kadang ada juga ya kayak Kinan kemarin di apa namanya di layangan putus, akhirnya dia memutuskan dari gue nggak mau lapor ke polisi deh gitu kan, karena gue mikirin anak gue kan gitu ya. Jadi Betul. akhirnya kalau begitu saya hanya memutuskan untuk bercerai saja karena saya sudah tidak sanggup gitu. Nah kalau yang dipilih adalah melakukan perceraian, maka tetap bukti-bukti itu juga harus dikumpulkan karena alasan perceraiannya kan adalah karena suaminya melakukan perselingkuhan. Jadi Betul. supaya nanti pada saat di persidangan hakim memiliki alat bukti yang cukup dan dapat membuat pertimbangan yang cukup bahwa memang ini
pantas untuk dikabulkan untuk bercerai. Gitu. Jadi dua-duanya sih sama ya. Apakah dia langsung direct itu dia mau mengajukan gugatan perceraian atau dia mau melaporkan diri ke kepolisian, tentu nanti berakhir ke perceraian juga. Dua-duanya membutuhkan bukti tentunya. Nah, inilah pentingnya ya. Saya appreciate itu di film di web seriesnya Tayangan Putus. Kinan memahami betul bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan itu sendiri tanpa bantuan lawyer. Ya, karena dengan bantuan lawyer tentu lawyer akan memberikan advice, mengassist dia langkah apa saja yang harus dilakukan, ya kan, strategi apa saja yang harus diambil supaya bisa mendapatkan bukti yang cukup sehingga kemudian nanti prosesnya baik di kepolisian maupun di pengadilan untuk perceraian bisa dibuktikan dengan baik gitu. Oke, oke. Wah, itu penjelasannya sangat sangat detail ya dari Mbak Ana ini ya. Oke, Mbak Ana, kan kadang-kadang ada tuh yang kita mendengar gitu kan, gugatan cerainya atau aduannya itu gagal atau kalah dalam persidangan. Itu memungkinkan nggak, Mbak? Itu kenapa dan berapa persen kemungkinannya, Mbak? Ya, kalau persentase nggak bisa dinilai. Tapi yang Ah, pasti begini, selalu kasus apapun ya, bukan hanya soal perzinahan atau perceraian. Semua kasus yang biasa kita tangani selalu gagal ya di pengadilan itu karena kalah ya, selalu dinyatakan ditolak itu karena gagal mengajukan bukti ya, gagal mengajukan bukti yang memperkuat apa yang kita dalilkan, apa yang kita gugat gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai hmm? karena dasarnya karena suaminya melakukan perselingkuhan, tapi kemudian di pengadilan dia tidak bisa membuktikan adanya suatu perselingkuhan, maka tentu sulit sekali pengadilan untuk memutuskan oh ini layak untuk bercerai. Apalagi kalau misalnya lakinya suaminya datang dengan dengan menunjukkan cintanya yang luar biasa, misalnya ya bersandiwara gitu ya. Kemudian dia mempergunakan anaknya misalnya, eh, kan kadang-kadang anak-anak apalagi kalau di bawah umur sangat mudah sekali untuk di apa ya, untuk dipengaruhi, ya kan, Ya. untuk dipengaruhi. Nah, kadang-kadang misalnya dia berhasil meyakinkan anaknya bahwa papa cinta mama segala macam bla 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 ya ini tidak bisa dibuktikan bahwa memang layak untuk bercerai. Nah, itu kemudian tidak terjadi perceraian. Nah, tapi berbeda juga dengan yang pidana nih soal yang perzinahan. Jadi waktu perzinahan itu yang berat sekali yang harus dilakukan ditanggung oleh perempuan nih ya untuk istri misalnya yang berselingkuh suaminya untuk membuktikan bahwa suaminya melakukan perselingkuhan. Karena kan ada minimal dua barang bukti ya. Bukti itu kan bisa keterangan saksi. Nah, saksi ini kan jarang sekali, sulit sekarang ya untuk mencari saksi yang bisa menyatakan, iya saya melihat, mendengar secara langsung si A dan si B melakukan perzinahan. Kan orang berzina kan tidak terang-terangan apalagi apalagi kalau berzinanya di Turki, ya kan? Siapa yang bisa menyaksikan? Siapa yang Ya. bisa melihat, ya kan? Nah, tapi kemudian biasanya ada namanya bukti petunjuk. Nah, bukti petunjuk ini juga yang kadang-kadang ya sulit sekali bagi istri untuk mendapatkan. Apalagi kalau istrinya ternyata misalnya dia kurang gaul, ya kan? Istrinya tidak bekerja misalnya, atau kurang punya teman. Jadi kadang-kadang secara psikologis mereka sudah merasa tidak mampu melakukan perlawanan apapun, ya kan? Secara psikologis. Nah, kalaupun dia bisa sangat terbatas sekali. Nah, misalkan ya, mestinya dia bisa mendapatkan bukti petunjuk, bukti chattingnya, ya kan, komunikasi melalui apa namanya aplikasi pesan, kemudian ada rekaman pembicaraan misalnya, atau kemudian kalau dia ternyata sudah punya tempat baru ya dengan si selingkuhannya, dia kirim investigator misalnya untuk mengecek, memotret, memvideokan segala macam sehingga itu bisa menjadi petunjuk misalnya. Meskipun itu pun sulit ya, artinya membutuhkan suatu bukti petunjuk yang satu sama lain bisa dirangkai dan bisa menguatkan satu sama lain bukti yang lain dan plus keterangan-keterangan yang lain. Nah, itu nanti kadang-kadang ada saksi ahli yang dibutuhkan. Oke. Saksi ahli ini nanti yang akan misalnya, oh iya
ini video ini betul kok, benar adanya asli, ini perempuan ini si A, benar si C ini gitu kan, si laki ini benar si B gitu. Lalu kemudian foto-foto ini asli segala macam. Lalu nanti kemudian ada misalnya ada juga psikolog segala macam yang ikut apa namanya, ikut andil di situ ya, melihat gerak-gerik segala macam. Artinya itu berat sekali sih sebenarnya dalam proses pembuktian. Karena perempuan itu sendiri, ini kalau perempuan ya, dia kan secara psikologis sudah merasa apa ya, sudah merasa tersakiti, ya kan, down, sudah tidak mampu lagi memperjuangkan haknya, plus dia juga tidak memiliki apa ya, tidak memiliki em, sumber gitu ya, untuk bisa apa namanya, menggali bukti-bukti itu gitu ya, mendapatkan bukti-bukti itu. Itulah yang kadang-kadang ya, kalau pintar sekali ya, apalagi perselingkuhannya misalnya di luar negeri gitu ya, kan sulit sekali untuk dibuktikan. Aduh, Tapi sekarang ya contohnya, contoh Kinan itu contoh nyata sekali yang sebenarnya bisa dipakai oleh perempuan-perempuan ya, para istri, untuk berpikir kreatif gitu ya. Oh ya, ya, oke, ya, saya coba cek ininya, oh cek ini, cek ini. Tapi tentu Kinan kan dibantu oleh lawyer, ya kan, dalam hal itu benar. diarahkan oleh lawyernya. Oh kamu harus cari ini, harus siapkan ini gitu. Iya, benar. Dan prosesnya memang panjang ya Bu ya, Mbak Ana ya, karena Panjang, temennya itu juga bilang kan gitu, ini prosesnya akan panjang dan memang yes. sesuai dengan penjelasan Mbak Ana tadi memang banyak banget prosesnya dan harus benar-benar membawa bukti-bukti yang kuat ya. Nah, Mbak Ana, dalam kasus perselingkuhan nih yang pernah Mbak Ana Hmm. tangani selama ini, apa masalah terbesarnya yang secara hukum yang dihadapi perempuan yang mendapati pasangannya selingkuh? Yang tadi, jadi em, perempuan itu secara psikis ya, dia sudah Ya. sudah merasa tidak layak duluan. Jadi Aha. jadi perempuan yang diselingkuhi itu rata-rata ya, yang kita lihat tuh rata-rata mereka merasa saya sudah tidak layak gitu. Jadi dia sudah down duluan sebagai perempuan. Jadi sebagai manusia pun dia sudah merasa, oh saya ini sangat tidak layak, saya ini sampai kemudian laki-laki yang begitu mencintai saya katanya, tapi dia berani memilih perempuan yang lain, ya kan, dengan terang-terangan atau tidak, tapi dengan sengaja, ya kan, dengan sengaja Hmm. dan berkelanjutan gitu. Artinya secara sadar, menurut si perempuan nih, istrinya, secara sadar suaminya melakukan itu, ya kan, eh, istilahnya kalau bahasanya mereka tuh apa ya, bahasanya mereka tuh, eh, Bu Ana, dia itu secara sadar melempar apa namanya, ya apa ya, kotoran ya, melempar kotoran di wajah saya gitu. Karena di hadapan perempuan itu kan, si istri ini kan menjadi sangat tidak berharga Iya, gitu. Itu betul. dari versi si istri. Padahal sebenarnya kalau dari versi orang umum yang tidak berharga itu Ah, selingkuhan, ya kan. iya, Tapi dari sisi betul. istrinya Iya, itu iya, tidak bisa dibohongi, tidak bisa iya, iya, dipungkiri bahwa mereka semarah-marahnya tetap sebagai perempuan dia merasa rendah akhirnya. Jadi merasa rendah diri, gitu. Tidak betul. dihargai. Iya, betul Nah, banget itu Mbak dalam, Ana ya. iya. Nah, sudah begitu, kemudian dia harus dibebani untuk mencari bukti. Iya, benar. Nah, itu yang kadang-kadang stuck nih di tengah jalan nih. Udah menangis-nangis, ya kan, ngurusin anak. Anak butuh ibu yang bahagia, ya kan? Ah, Ketika ibunya stres, anak pun jadi ikut stres. ya, ya. Jadi persoalan itu sebenarnya harus dipikirkan ya oleh para laki-laki di luar sana. Kalau mau berselingkuh ya, pikir matang-matang karena bukan hanya menyiksa istrinya, tapi juga menyiksa anaknya, gitu. Ya, ya. Betul. Nah, Mbak, ini ada survei nih Mbak yang saya dapatkan Ya. dari YouGov, survei iFidelity tahun 2019. Surveinya dilakukan di Amerika Serikat dan menemukan bahwa 20% pria menikah melaporkan pernah berselingkuh di masa lalu dibandingkan dengan perempuan menikah yang hanya 10%
mengaku melakukan perselingkuhan. Berdasarkan pengalaman Mbak Ana nih, dengan kasus perselingkuhan di yang pernah Mbak Ana tangani, apa benar perempuan itu lebih sering jadi korban perselingkuhan daripada jadi pelakunya, Mbak? Kalau hari ini enggak. Jadi per hari ini itu perselingkuhan yang dilakukan oleh perempuan, oleh istri itu juga sama banyaknya. Wow. Yes. Oh, Jadi oke. saya mendapati kenyataan, ya kan, suaminya yang datang ke kita menyatakan istrinya Hah? berselingkuh, ya kan, dan selalu perselingkuhan itu bukan karena uang, tidak selalu karena uang. Ya. Jadi banyak sekali klien itu datang, klien itu cukup mapan, bahkan di luar batas kekayaannya luar biasa, dia Hah? bisa menghidupi istrinya juga sangat luar biasa, ya kan? Artinya secara kasat mata kalau orang mikir, gila ya, kayaknya nggak ada alasan deh tuh perempuan lakinya ganteng, kaya raya gitu kan ya. Iya, iya, iya. Kok dia selingkuh gitu. Nah, ini kembali ke pergaulan. Jadi pergaulan masa kini ya membuat, jadi ada istilah tuh sekarang laki-laki tuh gini, kalau kita bisa mendapatkan istri orang itu pride-nya luar biasa. Nah, itu tuh banyak Astaga. tuh. Yes. Ya, itu ini ibu masih tahu ya. Jadi bapak-bapak juga masih tahu. Ada pride tersendiri bagi laki-laki yang bisa mendapatkan istri orang. Nah, dari mulai yang gaya hidup seperti itu, iseng gitu ya, taruhan kadang-kadang. Nah, plus juga gaya hidup yang memang kadang-kadang ada juga sekarang tuh apa ya, gaya hidup tukar pasangan. Jadi dari mulai iseng gaya hidup ini kemudian membuat perempuan ya merasa punya hak yang sama untuk melakukan perselingkuhan. Gitu. Jadi uh, banyak sekali kita temui justru perempuan-perempuannya yang berselingkuh dan bukan karena kekurangan materi. Kan kalau dulu kan selalu digambarkan, oh istrinya berselingkuh karena suaminya tidak mampu menghidupinya atau tidak mencukupi materinya. Enggak, ini yang kita temui, ya beberapa yang kita temui, suaminya cukup kaya raya, cukup mapan, ya kan? Tapi perempuannya tidak menemukan kedamaian di rumah itu, misalnya dia merasa lebih nyaman dengan teman laki-lakinya, ya itu tadi gaya hidup. Jadi gaya hidup itu yang kemudian membuat perempuan pun melakukan perselingkuhan, gitu. Dan Oh, itu tidak oke. hanya terjadi di kota besar loh, Oke, di di kota besar ya. daerah-daerah. Ya, mungkin Mbak Nana sering lihat ya di berita-berita itu di daerah banyak perempuan-perempuan ya mapan, perempuan mapan, ya kan, suaminya juga mapan, dia melakukan perselingkuhan dengan teman kerjanya, gitu, atau dengan Oh, teman mainnya, dan rata-rata baik, kebanyakan teman kerja. baiklah ternyata dunia di luar Gitu. sana begitu ya Mbak Ana ya sekali. Nah, Jadi, berarti harta itu nggak menjamin ternyata ya Mbak ya. Kalau misalkan suami yes. punya harta banyak kayak gitu, istri belum tentu setia juga. Waduh, ini mesti gimana coba ya. Nah, Ya. itu Nah, inilah ya, inilah kenapa saya tuh concern sekali dengan ini, karena begini. Kalau kita bicara hukum keluarga perkawinan ya, kita kan tidak hanya bicara suami dan istri. ya, Yang kita bicarakan adalah masa depan generasi penerus kita, ya kan? betul. Bagaimana kita harus memastikan anak-anak kita, generasi penerus kita, hidup dalam lingkungan yang menghargai perkawinan, menghargai Yes. lembaga perkawinan itu penting sekali. Jadi saya bicara tentang perselingkuhan bukan dalam konteks untuk memvonis bahwa laki-laki tukang selingkuh atau buaya dan tidak, karena perempuan juga selingkuh. Tapi kita bicara yang lebih besar daripada itu. Kepentingannya adalah bagaimana kita bisa memastikan generasi penerus kita, anak-anak kita tumbuh ya dan berkembang dan menghargai suatu lembaga perkawinan. Dan Mhm. karena dia melihat Oke. contoh dari ayah dan ibunya, gitu, Oke. ya kan? Oh ya betul. Oke. Mbak, ini pertanyaan masuk banyak loh. Tapi aku Iya, mau apa namanya? eh pengen nanya satu lagi dari saya. Dari kasus-kasus perselingkuhan yang masuk meja hijau itu selalu berujung pada perceraian nggak sih, Mbak? rata-rata, Rata-rata ya. Oke. rata-rata karena begini, karena perempuan
Rata-rata ya, karena kalau kalau dulu kan ibu-ibu kita kan selalu diingatkan untuk udah nerima aja gitu ya, nerima Hmm. aja, bersabar segala macam. Tapi perempuan masa kini kan lebih mandiri ya, lebih mandiri dan lebih kuat. Artinya pada saat dia merasa sudah tidak bisa mempertahankan lagi mahligai rumah tangganya, ya kan, tidak ada rasa nyaman lagi dalam keluarganya, maka dia berani mengambil keputusan. Nah, berani mengambil keputusan ini yang hari ini itu banyak mewarnai perceraian, gitu ya. Jadi perempuan-perempuan merasa saya nggak mau capek-capek, saya nggak mau menderita, saya juga layak bahagia, maka saya pilih untuk berpisah, gitu ya. Tapi tentu Oke. tidak seluruhnya begitu. Tapi banyak juga sih yang berpikir bahwa selama masih bisa saya perbaiki, kenapa tidak demi anak-anak. Selalu tuh bicaranya kan demi anak-anak. Tapi banyak juga yang berpikir bahwa loh anak saya juga butuh ibu yang bahagia, Mhm, gitu. ya betul. Jadi saya pun harus bahagia. Nah, menurut pandangan beberapa perempuan, bahagia salah satunya adalah saya harus bercerai ketika saya tahu suami saya berselingkuh. Iya. Oke, memang itu pilihan dari pribadinya masing-masing Yes. ya Mbak. Ya, oke. Nah, ini saya mau membacakan pertanyaan yang udah masuk nih Mbak Ana dari Ya. H77. Kalau nggak ada izin istri, suami bisa dituntut ya Bu? Kalau iya tadi. Ini mungkin Ya. pertanyaannya mengenai suami yang menikah lagi. Kalau nggak ada izin dari istri yang pertama, berarti suami bisa dituntut ya Bu? Ya, betul. Bisa Jadi dituntut hukumannya tadi kan sempat lima Mbak tahun, Ana bilang 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Ya, lebih besar daripada dia berselingkuh. Jadi perzinahan itu hanya dituntut 9 bulan penjara. Tapi Yes. kalau dia menikah ya tanpa izin istrinya itu 5 tahun penjara. Tapi kalau Ya. dia menikah ya sudah tanpa izin plus dia apa namanya menutupi pernikahannya yang sudah ada. Jadi dia pura-pura tidak nih atau dia pura-pura lajang gitu ya. Dia nggak bilang dia Nah, punya terikat perkawinan, maka dia dihukumnya lebih tinggi lagi 7 tahun penjara. wow. Kalau kayak Yes, gitu sudah pasti nanti ujungnya ke perceraian ya Mbak ya? yes. Biasanya. Oke. Oke. Nah, kalau Jadi kan misalkan kalau dia sudah penjarakan suaminya ya bercerai lah ya. Suaminya juga udah nggak mau lagi. bye gitu ya kalau orang bilang bye bye. Oke. Nah, Yes. jadi Nur Nurmila Hanwar, kalau suami ingin nikah lagi dan istri minta syarat, boleh nggak? Boleh. Kalau syarat kan sudah jelas kalau dalam undang-undang perkawinan ya. Syaratnya itu kan istri tidak bisa memberikan keturunan. Ya kan, istri cacat tetap sehingga dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai istri. Nah, kalau itu terpenuhi, maka dia boleh mendapatkan izin, ya kan, dari istrinya. Kan biasanya istri kalau istri yang baik sih kalau udah begitu dia pasti izinkan suaminya kalau dia cinta ya. Ya udah deh mas saya izinkan. Tapi suami juga banyak yang ada saya pernah menemui peristiwa istrinya baru menikah nih, belum belum malam pertama ya, baru Ya. menikah siang, malamnya dia sakit. Malamnya dia sakit lumpuh total, ya mendadak ini. Suaminya dipaksa kawin lagi nggak mau, Ah, nggak mau. Dia tunggu sampai 6 tahun, akhirnya istrinya sembuh dan punya anak. Dan sekarang berbahagia, artinya, ya kan? mhm. Semua berpulang pada komitmen, ya Oke. kan? Komitmen baik laki maupun perempuan. Laki tidak salah juga kalau perempuannya memberikan izin, ya kan? Kalau dia menganggap ya sudahlah saya sudah tidak bisa memberikan apa namanya pelayanan saya untuk suami, gitu kan? Haknya suami saya tidak bisa berikan, ya saya izinkan suami saya untuk menikah lagi. Terus ada juga yang sih berpikir, kamu kan bisa bertahan gitu kan, kamu kan bisa bersabar tunggu saya. Ada juga yang begitu, jadi itu semua berpulang. Nah, tapi lagi-lagi apabila kemudian ada persyaratan-persyaratan tertentu, itu kan kasuistik ya. Nah, misalnya gini, ya udah istrinya bilang, ya udah kamu boleh deh kawin lagi, tapi kamu beliin saya penthouse harga 5 miliar gitu kan. Boleh-boleh aja, sepanjang disepakati. Iya kan? Jadi daripada dibeliin buat Lydia kan, lebih baik dibelikan buat Sisia. Jadi itu sebenarnya syarat-syarat
yang disepakati bersama sih boleh-boleh saja selama disepakati. Tapi kalau kita bicara hukum, tentu ada syarat-syarat yang apa namanya rigid yang sudah ditetapkan oleh hukum. Jadi kalau ada kalau misalnya begini, ya udah kamu boleh menikah lagi, tapi misalnya kan kamu nggak boleh sama sekali nginep sama istri baru, ya itu kan nggak boleh. Kan Oh, menzolimi juga gitu ya. iya, betul. Artinya syarat-syarat itu selama memang mereka bisa diskusikan, bisa dilakukan, ya itu oke, nggak ada masalah. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan yang bersambung dari yang tadi. Tadi kan mengenai suami yang menikah lagi dan dijerat hukum. Nah, itu yang terkena hukuman hanya suaminya atau istrinya, istri barunya juga itu, Mbak Ana? Oke, jadi kalau apa namanya menikah lagi itu suami, bukan hanya suami ya, suami ataupun istri ya yang menikah lagi. Tapi kalau izin istri berarti suami lah ya. Suami menikah Betul. lagi tanpa izin istri maka sudah pasti dia kena. Nah, tapi kalau apa namanya perzinahan tadi, si perempuan ya yang melawan zinanya ini, kalau laki-laki dia tidak membedakan menikah atau tidak menikah, ya mau berondong, mau dia laki-laki bersuami, kalau dia berzina dengan istri orang, dia juga ikut kena. Oh gitu. Tapi kalau perempuan, hanya perempuan yang tidak menikah. Oh, Salah, hanya perempuan yang menikah, oh, gitu. Jadi, boleh. jadi kalau dia, jadi kalau misalnya gini, Aris nih, Ya, Aris berselingkuh dengan Lydia. ya, Lydia kan gadis, Lydia nggak ya. kena. Oh, Tapi Lydia kalau nggak kena. Lydia suami orang, maka dia kena. Istri. Yes, Kalau Lydia istri nggak orang. kena. Tapi beda Ah, kalau dengan suami. Kalau misalnya Kinan yang selingkuh nih, Kinan selingkuh dengan suami orang, ataupun Brondong maupun suami orang itu bisa kena. oh gitu. Berarti laki-laki Gitu. mau dia berondong, mau dia beristri, kena dua-duanya ya, Ya, karena Mbak dia Ana ya? mencintai istri orang. Gitu. Oke. Oke, itu tadi pertanyaannya sudah dijawab ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Nih. Kira-kira berapa biaya lawyer untuk pembuktian perselingkuhan ya, Bu ya? Nah, ini pertanyaannya nih. Kira-kira berapa? Karena kan selama ini kita kan ngertinya kan lawyer itu kan wah nggak sanggup bayar lawyer, nggak sanggup karena pemikiran kita kan pasti biayanya sangat mahal gitu ya, Mbak Ana ya. Nah kalau misalkan kita memerlukan seseorang untuk membantu kita dalam kasus seperti ini gitu, apakah harus dengan lawyer? Apakah atau kita bisa dapat bantuan dari mana, Mbak? Oke. Kalau harus dengan lawyer pasti ya. Hmm? Karena lawyer dengan dibantu oleh lawyer tentu bisa di apa namanya dibimbing ya kan dari mulai pengumpulan barang bukti ya kan pengumpulan bukti karena sesungguhnya kekuatan itu di pembuktian ya. Jadi Ya. dari mulai mengumpulkan bukti segala macam itu sudah dibantu oleh lawyer. Nah, kalau terkait dengan biaya, bagi yang tidak mampu itu lawyer itu punya kewajiban untuk pro bono, menjalankan pro bono. Oh Jadi gitu. setiap lawyer itu ada kewajiban untuk apa namanya menangani kasus-kasus pro bono. Ya dalam Oh, satu oke. tahun ini pro bono itu tidak dibayar, khusus orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Ya. Tentu kalau Oh, mampu ya, kalau mampu kan sudah tahu lah ya. Artinya ya. kalau orang-orang yang mampu membayarnya dia sudah tahu kemampuannya sekian. Dan biasanya dengan lawyer itu kan dibicarakan, jadi tidak ada tarif tetap sebenarnya dengan lawyer itu, karena kadang-kadang begini, kasusnya sangat kompleks ya. Misalnya Ya. harus membutuhkan penanganan yang luar biasa, tapi lawyer Hmm. diperhadapkan pada kenyataan orang ini hanya punya kemampuan sekian. Kan lawyer nggak bisa menolak, ya Ya, kan? betul. Uh, Apalagi orang-orang ini jelas terzolimi secara hukum. Secara pribadi tentu saya harus saya terpanggil untuk harus mengurus itu ya, membantunya, gitu kan? Nah, ada lagi yang memang benar-benar tidak mampu dan itu pro bono namanya. Jadi kita wajib menangani itu tanpa bayaran.
gratis Oh, gitu ya. oh, Nah, ada lagi yang memang misalnya kasusnya sangat kompleks dan orangnya sudah tahu dia punya kemampuan segala macam bagi dia ya, yuk minta berapa aja gitu, ayo bayar gitu. Ada juga yang begitu, artinya ya. bukunya lawyer itu sesungguhnya bukan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Kan kalau lihat lawyer tuh alergi duluan, ya alergi duluan karena gila mahal banget gitu kan. Enggak deh, gue nggak mau ke lawyer gitu kan karena mahal banget. Nah ini nih penting juga nih, kadang-kadang kasusnya sudah mentok dulu baru dia ke lawyer. Udah di tengah jalan ini baru ke lawyer. Nah itu sebenarnya sangat tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kalau dia datang sejak awal, ya kan, sejak awal dia sudah didampingi oleh lawyer dan memulai pengumpulan bukti segala macam investigasi, sudah didampingi oleh lawyer, dapat bimbingan dari lawyer, tentu kasusnya dengan sangat mudah, mungkin lebih mudah, bukan sahabat, bisa lebih mudah untuk diselesaikan. Tapi kalau dia urus sendiri, tapi kemudian nanti di tengah jalan dia merasa gagal, ya kan, atau desperado itu dia nggak bisa lagi mau ngapain. Nah itu kan ada proses-proses yang sudah terlampaui yang kadang-kadang nggak bisa kita tarik lagi gitu. Betul. Nah itu kan memberatkan pekerjaan lawyer dan sulit bagi lawyer untuk memastikan orang ini bisa memenangkan perkaranya gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh alergi loh dengan lawyer karena lawyer itu baik-baik. Mulai sekarang kita nggak boleh alergi dengan lawyer nih. Mbak Ana sudah menjelaskan ya gimana kerja lawyer itu seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Nurmila Hanwar lagi. Dalam proses pengajuan cerai, wanita harus bertahan di rumah atau setelah keluar rumah dulu, Mbak? Tergantung. Dia, Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan itu ingat ya, bukan hanya fisik loh. Kadang-kadang orang ya, menganggap, enggak dia nggak mukul, salah. Kalau kamu sudah merasa tersiksa, itu juga kekerasan dalam rumah tangga. Itu nanti kita akan bahas lagi nih dengan Femina nih. ya, Kalau dia ada ketakutan terjadi kekerasan di dalamnya, maka dia boleh keluar rumah, ya kan, aha, ke rumah orang tua, ya kan. Tapi tetap harus pamit sama suami, karena apapun namanya sebelum diputus bercerai itu tetap suaminya, ya kan. oke, Tetap pamit suami dengan baik-baik, minta diantar ke rumah orang tua dengan alasan supaya bisa tenang untuk menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin tanpa keributan, tanpa saling mengintimidasi satu sama lain gitu. Dan kadang-kadang juga perlu untuk anak-anak. Jadi kan aha, anak-anak tuh attach sekali dengan ibu, apalagi yang di bawah umur ya, attach sekali dengan ibunya. Tentu anak-anak butuh ibu yang bahagia, ibu yang tenang, ya kan, ibu yang bisa berpikir apa namanya dengan kepala dingin, bagaimana hmm, mengurus anak-anaknya. Nah itu penting ya, sekali. Jadi lebih baik memang berpisah sementara. Tapi kalau memang tidak ada persoalan yang memberatkan, artinya bisa diselesaikan baik-baik, ya tidak apa-apa, gitu kan, masih di dalam satu rumah tidak apa-apa. Tapi tentu sudah tidak melakukan hubungan seksual karena dalam perceraian itu selama kamu masih melakukan hubungan seksual seperti suami istri yang biasa gitu kan, kan hakim juga bingung ini kamu mau bercerai atau gimana nih gitu kan. Gitu. Karena nanti apalagi kan kita kenapa ada masa idah kadang-kadang kan dalam proses perceraian misalnya proses perceraian hanya 1 bulan ya kan, tapi 1 bulan sebelum perceraian masih melakukan hubungan suami istri. Tapi tiba nanti setelah pada saat putus perceraian ternyata istrinya hamil. Itu kan ada ya. masa idah segala macam gitu. Oke. Nah, Mbak Ana itu tadi pertanyaan terakhir saya sudah diperingati oleh Mbak Fonda supaya closing. Oke. Waktu kita sudah habis, Mbak. Oke, Mbak Ana, Iya, iya. sebelum kita berpisah, eh, apa saran Mbak Ana untuk seseorang yang tengah mengalami sesuatu masalah yang kita bahas malam ini? Kapan dia harus memutuskan untuk ini saatnya membawa kasusnya ke meja hijau? Monggo, Mbak Ana. Yes. Kadang-kadang perempuan itu hebatnya perempuan kan selalu punya feeling. Feelingnya Ya. lebih bagus ya. Jadi dia punya intuisi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi perempuan hampir dipastikan tahu, ya kan, merasakan suaminya ada gejala selingkuh. Nah, kalau sudah mulai ada gejala seperti itu, pasang telinga, pasang mata, pasang perasaan setinggi-tingginya, sinyalnya harus dikencengin, ya kan? Bila Ah, perlu ikuti investigasi. Nah, kalau memang merasa tidak mampu, segera temui lawyer, ya kan? Temui pengacara, minta bantuan,
apa yang harus dilakukan, nanti diberikan advice apa yang harus dilakukan, dan yang paling penting kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, ya kan? Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Oh ya, satu lagi loh, itu apa namanya, kadang-kadang perselingkuhan itu disertai juga ya dengan intimidasi dari selingkuhannya. Jadi si perempuan itu kadang-kadang mengintimidasi juga nih istrinya. Itu sering terjadi nih. Perempuannya karena dia udah kebelet pingin sekali menikah dengan suaminya, suaminya si yang korban diselingkuhi, dia juga mengintimidasi. Nah itu juga segera lapor ke pengacara, ya kan, supaya orang ini juga kalau dia sudah bertindak terlalu keterlaluan, melampaui batas, dan bahkan kemudian dia melakukan tindak pidana, maka itu bisa segera dilaporkan, gitu. Oke, Ya. oke. Itu tadi pesannya Mbak Ana, jika sahabat Femina yang sedang menonton ini sedang mengalami masalah yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Jika sahabat Anda atau kerabat Anda ada yang membutuhkan perbincangan kita pada malam hari ini, rekamannya akan ada di IGTV-nya Femina, jadi bisa diulang kembali. Oke, Mbak Ana, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Ana Sofayuki, pengacara dan managing partner dari firma Yuking Co, untuk perbincangan yang sangat-sangat menambah wawasan saya dan juga sahabat Femina pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Ana, semoga sehat-sehat selalu ya Mbak Nana. ini ya Mbak. Oke, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya lain waktu ya Mbak Ana. Insya Allah, insya Allah. Ya, yuk sahabat Femina, saya juga terima kasih atas perhatiannya malam ini. Semoga bermanfaat ya. Dan pastikan keluarga Anda nyaman semuanya, tidak ada perselingkuhan dan tidak ada perceraian. Oke. Amin, amin. Oke, sahabat Femina, terima kasih yang sudah bergabung malam ini. Semoga obrolan kita malam ini bisa mencerahkan dan menambah wawasan. Saya mau mengingatkan lagi, pandemi belum usai, tetap taat prokes. Ini angkanya lagi menggila. Kurangi dulu mobilitas, nggak usah kemana-mana dulu jika nggak perlu, untuk hal-hal esensial aja yang kita keluar ya. Oke, saya Isyana Atiningmas dan Mbak Ana akan undur diri malam hari ini. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Ana. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat selalu. Oke, bye-bye.